Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Surya Busnedi. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Darul Ulum Pemalang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta PPG 201503074318. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Darul Ulum Pemalang dengan mengambil materi kelas 8 semester 1 KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8B. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bisa dibantu untuk ketua kelasnya, Mas Nazar, dibimbing untuk berdoa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Suryo akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Nah, sama Pak. Alhamdulillah, berarti pihit ya, berangkat semua ya Mas ya. Ya, baik. Terima kasih, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan semangat ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, nah, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mohon untuk semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyi sama-sama. Ya. Keras ya. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa.
kasih. Bisa duduk kembali. Nah, karena akhir-akhir ini generasi muda kita sudah merupakan apa yang namanya rasa nasionalisme. Jadi setiap pembelajaran, setiap kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional agar kita tumbuh rasa nasionalisme kita. Nah, baik, sebelum masuk ke materi pelajaran hari ini, Mas Yudo akan menayangkan beberapa gambar. Nanti tolong dijawab, yang bisa angkat tangan, angkat tangan nanti dijawab, angkat tangan nanti dijawab. Baik, gambar yang pertama. Gambar yang pertama, apakah ada yang tahu gambar yang pertama? Saya, Pak. Ya, Mbak Iska. Banjir, benar ya? Ya, banjir. Kemudian gambar yang kedua, apakah ada yang tahu gambar yang kedua? Ya, Mas Zaki. Demo. Ya, bagaimana yang lain demo benar? Oke, lanjut. Yang ketiga, gambar apa ini yang ketiga? Apa ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, koran benar ya? Nah, baik, untuk selanjutnya gambar yang keempat. Gambar yang keempat, apakah ada yang tahu gambar yang keempat? Ya, Mbak Intan. Pembaca berita, benar? Nah, baik. Ya, ini semua nanti ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu ya? Yang keras mana enggak? Benar berita. Berita apa? Menurut yang lain berita di bagaimana? Ya, oke, baik. Ya, hari ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nahla, hari ini kita akan belajar materi teks berita. Ya sekali, hari ini akan belajar materi teks berita. Yang kita pelajari apa? Nah, yang kita pelajari yang pertama kompetensi dasarnya. Baik, ada yang bisa membantu membacakan untuk kompetensi dasarnya? Ya, Mas Farihan, tolong dibaca. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Farihan. Ya, ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Ada yang bisa bantu untuk membacakan? Saya. Ya, Mbak Nahla, silakan diri. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan kelompok dengan model pembelajaran program based learning, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. 2. Melalui kegiatan kelompok dengan model pembelajaran program based learning, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. 3. Melalui kegiatan kelompok dengan model pembelajaran program based learning, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Nah, kita akan belajar dari tujuan belajarnya ada 3. Yang pertama, 1. Melalui kegiatan kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Untuk selanjutnya, nah, nih di sini cakupan materi yang akan kita pelajari. Baik, itu ya. Nanti kita akan belajar untuk pelajaran materi hari ini akan kita pelajari ada 2, pengertian berita dan unsur-unsur berita. Pak Siro akan menayangkan 1 buah berita. Nah, nanti kalian coba tolong untuk simak baik-baik dan catat yang menurut kalian penting. Ya, siap. Ini Pak Siro tayangkan, simak baik-baik. Sementara itu di selanjutnya tentang infrastruktur, kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyebabkan mahasiswa untuk menuntut ilmu.
Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sekolah melintasi anak sungai dan perlu bantuan kerja untuk bisa menyusui. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka harus melintasi anak sungai dan berbantuan kerja. Nanti sekolah berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Ya. Nah, itu contoh video berita. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, coba Suryo coba tayangkan sekali lagi. Nah, sementara itu di tahun selanjutnya tentang infrastruktur kita tahu bahwa minimnya infrastruktur ini tidak dilakukan mahasiswa untuk menuntut ilmu. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, sekolah melintasi anak sungai dan perlu bantuan kerja untuk bisa menyusui. Butuh perjuangan bagi anak sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara agar bisa sampai ke sekolah. Mereka berharap pemerintah daerah memperbaiki akses jalan menuju sekolah. Idris Tanjung, Mandailing, Natal. Baik, sudah selesai, sudah 2 kali penayangan. Semoga kalian tadi sudah mencatat yang penting-penting. Nah, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab. Nah, yang pertama, nanti kalian cari, ya kalian bisa cari di buku paket atau buku pendamping, dan kalian bisa nanti cari di internet. HP, bawa HP semua ya. Oke, HP-nya baik, HP-nya boleh dikeluarkan. Dan nanti sambil cari di buku. Baik, Pak Suryo kasih waktu 10 menit untuk kalian mencari di buku dan bisa lewat internet atau HP. Baik, dimulai dari sekarang, silakan mencari. Baik, waktunya habis ya, 10 menit sudah terlewatkan. Baik, untuk nomor 1, apa pengertian berita? Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Feni silakan berdiri. Berita adalah kabar atau informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi, akan terjadi atau sedang terjadi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik kepada dialog umum atau masyarakat. Ya baik, terima kasih Mbak Feli. Silakan duduk kembali, nanti ditampung dulu jawabannya, kita bahas sama-sama. Terus kemudian yang kedua, jelaskan unsur-unsur berita. Ada yang mau menjawab lagi unsur berita? Ya, silakan Mbak Nindita. Unsur-unsur berita adalah disingkat atau dimaksud ke satu hal. A. What atau apa berkenaan peristiwanya. B. Where atau di mana berkenaan tempatnya. C. When atau kapan berkenaan waktunya. D. How atau siapa berkenaan pelaku atau orangnya. E. Why atau mengapa berkenaan alasannya. F. How atau bagaimana berkenaan prosesnya. Baik, terima kasih Mbak Nindita, silakan duduk kembali. Dan yang terakhir, ini yang pertanyaan yang terakhir. Yang nomor 3, unsur-unsur berita apa saja yang ada dalam video berita yang sudah kalian simak yang berjudul Perjuangan Siswa ke Sekolah. Ada yang mau bantu jawab? Ya, silakan Mbak Novia berdiri. A. What atau apa perjuangan siswa ke sekolah. B. Where atau di mana Mandailing, Natal, Sumatera Utara. C. When atau kapan setiap pagi pukul 6. D. Who atau siapa Merlin dan teman-temannya. E. Why atau mengapa berangkat pukul 6 agar tidak terlambat sekolah. F. How atau bagaimana mereka berangkat pukul 6 setiap hari dan harus melintasi anak sungai serta bebatuan terjal agar tidak terlambat sekolah karena jaraknya yang jauh dan akses menuju sekolah yang belum memadai. Ya, baik, terima kasih Mbak Novia. Beri tepuk tangan untuk semua yang tampaknya menjawab. Baik, kita akan bahas kembali nanti jawaban yang sudah disampaikan oleh yang pertama tadi Mbak Jelina Feli, terus yang kedua Mbak Anindita, dan yang ketiga Mbak Novia. Nah, ini kita coba cek lagi tadi jawabannya. Yang pertama, pengertian berita. Nah, berita itu apa sih? Nah,
adalah kabar atau informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi, yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik kepada halayak umum atau masyarakat. Berarti tadi yang sudah disampaikan Mbak Dengan Felix sudah tepat, ya, sudah tepat. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, unsur-unsur berita. Nah, di sini unsur-unsur berita tadi yang disampaikan oleh Mbak Nindita ada 6, ya, benar? Ada 6 unsur berita. Yang pertama, what atau apa? What atau apa? What atau apa dalam hal ini yang diberitakan. Misalnya apa yang sedang terjadi. Terus dan yang terakhir, who atau bagaimana, berkenaan dengan proses kejadiannya, kronologi atau urutan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang disampaikan oleh Mbak Novia itu sudah tepat. Yang pertama, buatnya apa sih? Buatnya ya perjuangan siswa ke sekolah. Tadi siswanya siapa? Gurunya siapa? Merlin dan teman-temannya. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novia sudah tepat sekali. Sudah tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian kita lanjut akan membagi kelompok. Baik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 16 ya. Nah, Mas Rito bagi kelompoknya secara acak. Kelompoknya ini sudah terbentuk. Kami tanyakan dulu. Kelompok satu nanti sebelah sini ya. Kelompok 1 nanti sebelah sini. Kelompok 2 nanti sebelah sini. Kelompok 3 nanti di belakang kelompok 1. Kelompok 4 nanti di sebelah sana, belakang kelompok 2. Baik, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ayo bangun semuanya. Jadikan satu. Dari sini ya. Yuk. Kelompoknya digabungkan, kursinya gabungkan. Kayak gini mas. Ini kelompoknya lagi. Ini mbak, ini satu sini, satu sini. Satu sini. Jadi satu ini, mundur lagi mas, mundur lagi. Nah, mejanya belakang mundurin aja mas, sakit. Belakang mundurin aja. Ini badannya, maaf. Satunya sini Pak. Nah, ini mana lah? Ini. Nah, samping sebelah sana. Putar. Baik. Kelompoknya ya. Kelompoknya dan langsung ke kelompok masing-masing ya. Oh, sudah. Nanti Pak Suryo. Nah, ini ada soal dan KPD Pak Suryo bagi terlebih dahulu. Nah, ada LKPD 1, lembar peserta didik 1. Nah, ini nanti ada video dan ada teks berita. Ada video dan ada teks berita. Kalian bisa nanti scan, nah, bisa pergunakan HP-nya, bisa scan di sini. Kalau enggak nanti ada di LKPD. Di LKPD sudah disediakan barcode-nya. Jadi nanti kalian tinggal scan, dilihat, kemudian dan scan, dibaca video dan teks berita.
sudah bagikan terlebih dahulu. Kelompok 1. Baik, nanti tiap-tiap kelompok didiskusikan dan kemudian hasil diskusinya dipresentasikan di depan. Waktu pengerjaannya 20 menit dari sekarang. Silakan bisa dimulai. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 dilanjut ya, kita ke kelompok 2. Kelompok 2 kelompok 4 ya. Nah, waktu pengerjaan selesai ya, ya. Baik, sebelumnya untuk menentukan siapa yang akan mempresentasikan dan menanggapi, kita akan bermain talking stick. Nah, Pak Siro akan bagikan tongkat nanti dan ditayangkan video musik. Nanti musiknya berhenti, tongkat itu dipegang siapa, itu nanti yang akan mewakili kelompok kalian untuk mempresentasikan dan menanggapi. Baik, Mas Siro bagikan dulu. Satu, nanti putar ya. Nah, baik. Kelompok dan bisa mulai. Fokus. Nanti tongkatnya diputar ya, di gantian. Nanti yang terakhir pegang berarti itu yang mempresentasikan dan yang menanggapi. Nah, baik, siap? Hasil tayangkan dulu. Yuk, mulai. Ayo diputar tongkatnya. Ayo tongkatnya diputar. Kelompok 4 Mbak Nahla. Baik, nanti dipersiapkan perwakilan kelompoknya masing-masing ya. Nanti untuk yang presentasi itu kelompok 3. Yang pertama presentasi kelompok 3 dan yang menanggapi kelompok 2. Jadi yang presentasi kelompok 3, yang menanggapi kelompok 2. Terus untuk yang presentasi kedua dari kelompok 4 dan yang menanggapi kelompok 1. Jadi ada 2 yang presentasi dan ada 2 yang menanggapi. Baik ya. Untuk yang pertama, waktu kita presentasi yang pertama kelompok 3. Bisa silakan maju di sini, Mbak, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3.
Web atau apa? Indonesia impor BBM dari Singapura, sedangkan pemakaian dari Indonesia. Where atau gimana? Indonesia. When atau kapan? Diberitakan pada 10 September 2022. Whose atau siapa? Orang yang memberitakan atau menulis berita tersebut yaitu Mr. Idris tentang Singapura yang strategi dan kemudahan berinvestasi dan perizinan juga jadi alasan perusahaan minyak multinasional menempatkan gelang minyak miliknya di Singapura. Ya, baik, terima kasih. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian untuk menanggapi langsung ditanggapi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya tadi Mbak Salsa. Salsa dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 3 menurut kelompok kami. Pada unsur atau siapa seharusnya pada kontraktor kontrak kerjasama KKKS atau para perusahaan pengukur minyak. Karena dalam teks berita tersebut menjelaskan siapa saja yang mengimpor BBM dari Singapura. Dan terima kasih Mbak Salsa atas tanggapannya. Jadi Mbak Satu bisa duduk kembali. Nah, bisa duduk kembali. Baik ya, ini hasil dari kelompok 3 yang sudah ditanggapi dari kelompok 2. Kemudian untuk presentasi yang kedua dari kelompok 4 yang nantinya akan ditanggapi dari kelompok 1. Tuh silakan untuk kelompok 4 silakan perwakilan 1 tadi yang sudah terakhir. Ya Mbak Nahla silakan. Belah sini Mbak Nahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, what atau apa? Indonesia impor BBM dari Singapura sedangkan minyaknya dari Indonesia. 2. Where? Di mana? Di Singapura. When atau kapan? Bulan September 2020. Baik, dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terus kemudian akan ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilan untuk bisa berdiri di sini saja. Diri. Ya, perwakilan ditanggapi. Ya. Saya Dini dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Pada unsur negara atau di mana soalnya Indonesia, karena di situ dijelaskan bahwa yang mengimpor Indonesia. Terima kasih Mbak Jimmy, silakan bisa duduk kembali. Nah, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Silakan. Baik, untuk keseluruhannya sudah sangat tepat. Nah, kita ulas kembali. Tadi disampaikan untuk unsur yang pertama. Sambil dilihat lagi apakah sudah tepat atau bagaimana, atau ada yang kurang, sambil dilihat kembali. Untuk unsur yang pertama tadi what atau apa? Dari yang dijelaskan kelompok 3 dan kelompok 4, berarti tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4 sudah tepat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 untuk memperdalam pemahaman kita pada materi hari ini. Kita akan bermain kuisis. Kalian siapkan? Siapkan HP-nya dikeluarkan. Boleh HP-nya dikeluarkan. Yo. Silakan dijawab. Yo, silakan dijawab.
kan bisa lihat di sini sudah lebih dari 70% menjawab benar. Nah, jadi pemahaman untuk pembelajaran hari ini sudah tercapai. Ya. Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ayu. Kesimpulan pembelajaran hari ini. 1. Berita adalah kabar atau informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik kepada halayak umum atau masyarakat. 2. Unsur-unsur berita ada 6. Adik Simba atau 5W plus 1H. What atau apa berkenaan peristiwanya. Where atau di mana berkenaan tempatnya. When atau kapan berkenaan waktunya. Who atau siapa berkenaan pelaku atau orangnya. Why atau mengapa berkenaan alasannya. How atau bagaimana berkenaan prosesnya. Belajar hari ini. 1. Berita adalah kabar atau informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik kepada halayak umum atau masyarakat. 2. Unsur-unsur berita adalah adik Simba 5W plus 1H. 1. What atau apa berkenaan peristiwanya. 2. Where atau di mana berkenaan tempatnya. When atau kapan berkenaan waktunya. Who atau siapa berkenaan pelaku atau orangnya. Why atau mengapa berkenaan alasannya. How atau bagaimana berkenaan prosesnya. Ya, terima kasih untuk Mbak Ayu, beri tepuk tangan. Ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu, yaitu yang pertama berita tadi. Berita itu apa sih? Nah, berita itu kabar atau informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang telah terjadi, akan terjadi, atau yang sedang terjadi. Sebelum akhiri, Pak Jura ingin salah satu dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, apakah ada yang untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Oh ya, Mbak Tia, silakan Mbak Tia berdiri. Refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Pak, karena kita banyak menggunakan kecanggihan teknologi lewat HP, Pak. Kedua, saya jadi mengerti apa itu berita, unsur-unsur berita, kemudian jadi mengerti bagaimana cara memahami isi berita, Pak. Sebelum Pak Siril tutup, untuk materi pada pertemuan selanjutnya, nanti kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, Pak Sira ingin memberikan satu reward tadi yang sudah aktif. Yang sudah aktif Pak Sira kasih ballpoint. Nah, nanti cuma 2. Jadi nanti kalian yang sudah aktif sekali Pak Sira kasih ballpoint. Ada perwakilan dari kelompok 1 Mbak Ayu, dan kelompok 4 ada Mbak Nahla. Nah, baik, ini tujuannya buat apa? Agar kalian lebih termotivasi dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, baik, untuk mengakhiri, kita tutup dengan berdoa. Bisa dipimpin untuk ketua kelasnya, dipimpin untuk berdoa. Kita akan duduk siap berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai